Halo, apa kabar semua? Kali ini RB Movie akan menceritakan film yang berjudul Jungle 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pria bernama Yoshi, yang tersesat di hutan Amazon pada tahun 1981. Petualangan itu berubah menjadi mimpi buruk saat sebuah kecelakaan terjadi. Yoshi harus bertahan hidup sendirian di tengah hutan selama berminggu-minggu, terdampar tanpa pisau, peta atau keterampilan bertahan hidup. Film ini sendiri dirilis pertama kali pada tahun 2017 di Australia, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, silahkan klik dulu tombol subscribe, dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Berkisah awal tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi Ginsberg, melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Di perjalanan dalam sebuah kapal, Yoshi bertemu dengan Marcus Teme, seorang guru sekolah yang hampir aja ketinggalan. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab, dan memutuskan untuk berpetualang bersama, hingga akhirnya mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berkeliling pasar, Marcus bertemu teman lamanya Kevin Gell, yang merupakan seorang pendaki dan fotografer, dan diketahui ternyata Kevin adalah pendaki yang telah berhasil mendaki semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Kemudian Yoshi berkenalan dengan seorang wanita, dan mereka minum-minum di perkemahan dan tertidur. Keesokan harinya, Yoshi, Marcus dan Kevin pergi ke La Paz, sebuah kota di Bolivia, dan mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yoshi sedang berjalan di pasar, Jose disapa oleh orang asing dari Austria bernama Culture, lalu mereka mulai berbincang dan menceritakan pengalamannya. Carbon bercerita dia pernah bertemu suku pedalaman, mendulang emas dan menikmati keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu dibuktikannya dengan menunjukkan foto-fotonya. Saat ekspedisi harus mengajak Yoshi untuk mencari suku Toromonas, suku yang memiliki harta karun tersembunyi. Mendengar hal tersebut Yoshi menjadi semakin bersemangat. Dia mengajak teman-temannya untuk bergabung. Mereka hanya diminta $50 per orang, untuk bekal di perjalanan. Selanjutnya mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Cole, untuk dibawa pulang. Setelah menyiapkan perbekalan, kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi Amazon. Sesampainya di tujuan, Yoshi, Marcus, Kevin dan Karin memulai perjalanannya. Yoshi dan teman-temannya sangat bersemangat dengan hal-hal yang akan mereka temui di sana. Malamnya mereka berkemah, dan Car menceritakan tentang suku primitif yang dulu ia temui. Di hari kedua mereka melanjutkan perjalanan, di tengah hujan. Pada hari ketiga Marcus mulai kelelahan dan memperlambat gerak mereka, lalu Marcus berteriak memanggil Car. Hal itu membuat Kevin kesal, dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa ternaknya yang sangat besar. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Car, dan sampai di desa Asaryamas. Hello everyone. Besoknya di hari keempat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Perbekalan pun semakin menipis, dan ketika itu mereka melihat seekor monyet di sana dan tiba-tiba Car menembak monyet tersebut dan membakarnya. Car tampak sangat menikmati memakan hasil tangkapannya, sedangkan Marcus melihatnya saja sudah mual.
Dan keesokan harinya, di hari kelima kondisi Markus semakin lemah, yang menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyadari, dan menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini, namun untuk kembali hal yang tidak mungkin sanggup untuk dilakukannya seorang diri. Di pagi harinya mereka berdiskusi bagaimana caranya agar Markus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka, dan akhirnya mereka bersepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan, hingga akhirnya, Carl tampak begitu cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Karena emosi kemudian Carl meninggalkan mereka di tepi sungai, dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Kemudian Yoshi pergi mencari Carl ke dalam hutan, dan ternyata ada jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya karena Cole dan Kevin tidak sepemikiran, mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yo mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Cole berpesan kepada mereka agar tidak mengarungi Malpaso San Pedro. Itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar, dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Hari itu Kevin dan Yoshi berangkat menyusuri sungai, sementara Carl dan Markus masuk kembali ke dalam hutan, dan ini adalah momen yang takkan pernah dilupakan Yoshi dan Kevin, karena Markus dan Carl tidak pernah keluar dari hutan, dan hingga saat ini mereka berdua tak pernah ditemukan. Lanjut lalu sampailah mereka ke Malpaso San Pedro, seperti yang dikatakan Carl sebelumnya, karena arusnya terlalu deras sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. Kevin berenang ke pinggir sungai, lalu mencoba menyelamatkan Yoshi yang sedang terjebak di tengah sungai, tapi sayang karena derasnya air, Yoshi pun hanyut dengan rakitnya yang hancur berantakan. Beruntung dia tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Dia mencoba mencari dan memanggil-manggil Kevin, namun tidak ada yang menjawabnya. Hingga sore hari dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat kondisi yang sudah lelah dan perut yang lapar, akhirnya Yoshi menemukan buah-buahan tapi tiba-tiba ada ular, dan akhirnya dia berhasil membunuh ular tersebut. Malamnya Yoshi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Di pagi harinya Yoshi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dia menyadari ada benjolan, dan sesuatu yang bergerak di dahinya. Singkat cerita malam harinya Yoshi kembali beristirahat, dan tak diduga dia melihat Markus, namun saat dia menyalakan senter Markus menghilang. Lalu Yoshi mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Dia melihat macan yang sedang mengintainya di semak-semak. Kemudian Yoshi menyalakan gas tabung untuk mengusir macan itu. Dan malam pun berganti pagi. Yoshi yang merasa tak nyaman kemudian mengoperasi benjolan di dahinya, dan ternyata benjolan itu berisi seekor hewan seperti lintah. Yoshi pun melanjutkan perjalanan. Dia menemukan bekas tebasan pohon, dan di depannya dia menemukan dua butir telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal dan sangat kelaparan, akhirnya Yoshi memakan telur itu mentah-mentah. Yoshi menemukan bekas perkemahan tradisional, dan yang tersisa hanya bangunan dari dedaunan kering. Berjalan seorang diri dengan kondisi basah, membuat kakinya penuh dengan luka, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Sedangkan di tempat lain, Kevin ternyata masih hidup, dan diselamatkan oleh penduduk lokal, dan kemudian membawanya ke daerah terdekat. Kevin kemudian meminta pihak berwenang setempat untuk membantunya mencari Yoshi.
Beralih ke Yoshi, samar-samar dia mendengar suara pesawat. Yoshi memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya, namun Kevin tak melihat Yoshi dari atas pesawat, karena pesawat terbang terlalu tinggi. Karena tak berhasil menemukan Yoshi dari udara, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal, yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari 2 minggu, nelayan tersebut menolak untuk membantunya, namun Kevin terus meyakinkan lain itu hingga ia ingin membeli perahu miliknya, dan akhirnya mereka sepakat untuk berangkat. Yoshi terlihat sudah mulai kehilangan harapan, kesempatan untuk diselamatkan oleh pesawat sudah gagal. Tidak lama setelah itu dia melihat seorang wanita, ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Dia tampak ketakutan kepada Yoshi, tapi pada akhirnya mereka berteman, tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur dia menyentuh wanita tersebut, untuk memastikan bahwa wanita itu benar-benar nyata. Keesokan harinya mereka mulai berjalan ke daerah Rurenabake. Yoshi tampak sudah sangat kesusahan untuk berjalan, hingga dia menggunakan sebuah tongkat, lalu mereka mulai tidak sepaham dan sering bertengkar. Kemudian Yoshi tampak depresi, karena tak kunjung keluar dari hutan. Malamnya mereka tidur berdua. Yoshi mencoba menenangkan wanita tersebut, dengan mengelusnya. Di sini terlihat bahwa Yoshi sudah mulai berhalusinasi, dan sangat depresi dengan keadaannya. Hari berikutnya Yoshi terus berjalan, ia mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya saat melewati hutan, dia terperosok ke dalam lumpur hidup, dan badannya perlahan-lahan mulai terhisap, sampai dia kelelahan dan tertidur. Saat terbangun, Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya, dan perlahan menariknya hingga dia bisa keluar dari lumpur tersebut. Yoshi sudah sangat lelah dan kelaparan. Dia ingin menyerah namun tiba-tiba saja dia dengar bisikan-bisikan kecil, bahwa ia harus ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Yoshi merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut api, lalu dia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut menggigitnya. Mungkin dia berpikir rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya. Hal itu membuat dia berjalan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Akan tetapi sesampainya di sungai dia tidak menemukan apapun. Di malam harinya hanya ada kura-kura yang menghampirinya. Dia kemudian berbicara kepada kura-kura tersebut, untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini Yoshi sudah pasrah, harapan untuk diselamatkan sudah tidak terpikirkan lagi, seolah dia hanya menunggu untuk mati. Keesokan harinya, terlihat Kevin yang masih terus mencari akan tetapi mereka menepi. Mereka menghentikan perjalanan, melihat arus di depannya yang sangat deras, dan sulit untuk dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun, dan melihat Kevin berada tepat di depannya. Yoshi merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tidak sanggup untuk berteriak, akan tetapi tiba-tiba saja Kevin menoleh, dan bergegas kembali ke tepian dan memeluknya. Yoshi sudah sangat lemah dan tak sanggup berjalan lagi. Akhirnya Kevin membawanya ke daerah Ranabakung. Penduduk setempat mengucapkan selamat, karena telah berhasil selamat dari hutan. Setelah kondisinya kembali membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapannya. Di lapas mereka menunggu Cole dan juga Marcus berhari-hari namun tak ada kabar, dan tidak kunjung kembali. Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Dan film pun selesai.